Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 967. Aku bukan dewa. Pertanyaan retoris berkelanjutan. Jika orang-orang di depannya benar-benar dewa, maka martabat para dewa akan diinjak-injak hingga berkeping-keping oleh Chu Chen. Di depan perbatasan Gunung Qiangla, menghadapi angin yang menggigit, seorang pria dengan pedang dan kendi anggur, seperti pedang abadi yang mabuk, memandang rendah dunia dan menekan para dewa. Memanggil, pedang panjang itu menyapu, dan darah menetes ke tanah. Hanya ada 5 dewa yang masih berjuang untuk bertahan. Sekilas, mereka tampak tengah mengepung Chu Chen, namun sebenarnya, Chu Chen tengah mempermainkan mereka dengan pedangnya. Pedang mabuk memamerkan kekuatannya. Warga dari 10 negara secara kolektif tidak dapat mengakses internet. Di seluruh dunia, orang-orang yang mengagumi pahlawan Chu merasa gembira dan gembira. Pahlawan Chu tetaplah pahlawan Chu, tak terkalahkan. Bahkan yang disebut dewa pun tidak dapat menekan pahlawan Chu. Para dewa datang untuk menyerang, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendekati perbatasan Cina. Namun, masih ada beberapa suara sporadis yang berjuang. Bahkan jika Chu Chen membunuh semua dewa, itu hanya berarti bahwa dia adalah iblis besar yang nyata, dan cepat atau lambat akan ada dewa yang bisa menghadapinya. Benar sekali, aku, Dewa 10 Bangsa, akan selalu hidup di hati rakyat. Memanggil, dewa lainnya jatuh. Tidali hanya berjarak 0,01 cm dari kematian, dan ujung pedang Chu Chen hampir menembus jantungnya. Wajah Tidali dipenuhi kengerian, dan dia mundur karena malu. Menatap Chu Chen di depannya, dia merasa seperti sedang berhadapan dengan seorang dewa. Chu Chen adalah sang dewa. Berdebar, Tidali berlutut dan memohon belas kasihan. Pedang Chu Chen tidak ternoda oleh darah duniawi, yang jelas merupakan petunjuk bagi mereka. Saya salah. Tidali berlutut dengan suara gemetar. Aku bukanlah dewa katak. Aku hanyalah jiwa yang tertidur lelap di negeri itu selama lebih dari 2000 tahun. Suatu hari, aku terbangun dan mengambil alih tubuh lain untuk dilahirkan kembali. Aku tidak sengaja mengetahui legenda Dewa Katak. Jadi aku mengarang adegan legenda Dewa Katak agar orang-orang salah mengira bahwa aku adalah dewa. Padahal, aku bukan dewa. Tidali berlutut, dan 3 orang lainnya juga bergegas maju dan berlutut. Kami juga, aku bukan dewa, hanya seorang prajurit biasa. Saya tidak pernah berpikir untuk berpura-pura menjadi dewa. Hanya saja, orang-orang resmi menemukan saya dan meminta saya untuk berpura-pura menjadi dewa. Mulai sekarang, saya telah menjadi dewa. Mereka berempat gemetar dan berlutut di tanah. Agar dapat bertahan hidup, mereka semua dengan tegas melepaskan penyamaran mereka sebagai dewa. Tetapi pada saat ini, orang-orang di 10 negara semuanya tercengang. Kebangkitan para dewa telah menyebabkan mereka mencapai klimaks kolektif dalam beberapa hari terakhir. Mereka sangat gembira dan berpikir bahwa mulai sekarang, mereka akan dilindungi oleh para dewa, memperoleh cuaca yang baik, dan semuanya berjalan sesuai keinginan mereka.
namun mereka tidak tahu bahwa sekarang para dewa sedang berlutut di tanah dan secara pribadi mengakui bahwa mereka hanyalah dewa yang menyamar atau dikemas oleh pihak lain. Mereka bukan dewa, klaim bahwa bumi telah memasuki zaman para dewa, bahkan lebih kontradiktif lagi. Tidak ada yang namanya zaman para dewa. Sekarang adalah era baru Tiongkok. Setiap orang harus mengingat aspirasi awal mereka dan terus maju. Jika benar-benar ada dewa di dunia ini, maka aku hanya mengenali satu orang, dan orang itu adalah pahlawan Chu, Dewa Chu. Saya lebih suka memanggilnya Chu Jianxian. Ternyata pahlawan pemabuk Chu adalah yang paling menakutkan. Internet telah meledak, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sangat dinantikan ini akhirnya ditekan oleh Chu Chen dengan kekuatan dominasi yang absolut. Pedang mabuk menghancurkan semua dewa. Tidali dan keempat orang lainnya berlutut di tanah, gemetar, menunggu keputusan Chu Chen. Pedang di tangan Chu Chen tidak ternoda oleh darah duniawi. Melihat pedang di tangannya, Chu Chen menghela nafas. Begitu dia melepaskannya, dia tidak dapat mengambilnya kembali. Chu Chen membuang pedang di tangannya dan berkata, "Lupakan saja, mari kita tinggalkan pedang ini di Gunung Qiangla." Tidali dan lainnya menghela napas lega. Chu Chen mengambil kendi anggur, berbalik dan berjalan kembali. Dan pada saat yang sama dia mengangkat kepalanya dan menyesap anggur dalam-dalam. Tiba-tiba dia menyadari bahwa toples anggurnya telah hilang. Namun yang dibutuhkan hanya sebotol anggur. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Para dewa 10 negara itu ternyata lebih lemah dari apa yang dibayangkannya. Semua orang menatap punggung Chu Chen dan tercengang. Apakah Tuan Chu akan membiarkan keempat orang itu pergi? Jika aku jadi kamu, aku tidak hanya akan berhadapan dengan keempat orang ini, tetapi juga dengan kelompok Brahma yang berada di kejauhan. Mungkin Tuan Chu memiliki hati yang baik dan akan memaafkan orang lain jika dia bisa. Chu Chen melangkah mundur, melempar kembali kendi anggur di tangannya, dan segera berkata, 2000. Liu Ruyan berdiri. Xiao Kun menghunus pedangnya. Dua orang lainnya menatapnya tajam dengan tatapan membunuh. Pedang di tangan Chu Chen dijanjikan hari ini tidak akan ternoda dengan darah duniawi. Namun itu tidak berarti hal yang sama berlaku untuk tahun 2000. Hari ini tahun 2000, dan semua orang, termasuk Suster Liu, telah menekan keinginan untuk bertarung di dalam hati mereka. Mereka ingin mengambil tindakan melawan para dewa. Seluruh dunia memandang dan membenci harga yang dibayarkan pada tahun 2000. Liu Ruyan adalah orang pertama yang menyerbu ke depan, dan lawan yang dipilihnya adalah Tidali. Tidali pun ikut bereaksi saat itu. Ia merasa cemas, marah, takut, dan amat sangat ketakutan. Chu Chen, kau. Ia mengira Chu Chen akan melepaskan mereka, dan ia pun merasa senang dalam hati. Melihat Liu Ruyan mendekat, Tidali tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia melompat dan berteriak, "Pisahkan!" Akan tetapi, taktik bertindak sendiri-sendiri itu pasti gagal. Pada pukul 2000, mereka dicegat secara terpisah. Xiao Kun adalah yang paling mendominasi. Lawan yang menjadi incarannya tidak mampu menahan 3 jurus pedang cincin emasnya dan langsung dipenggal.
Gambar ini menakjubkan. Pada tahun 2000, benar-benar tak ada seorang pun yang bisa diajak ganggu. Masing-masing dari mereka adalah orang kuat yang tak tertandingi, tetapi pemimpin mereka, Chu Chen, Chu Jianxian, adalah eksistensi mengerikan di antara orang-orang kuat yang menutupi kecerdasan kolektif mereka. Satu demi satu jatuh, pada akhirnya hanya Tidali yang tersisa, penuh luka. Jiwa Tidali gemetar. Di antara para dewa di 10 negara, dialah satu-satunya yang tersisa. Tidali tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari bencana hari ini. Tiba-tiba dia melihat sekilas kelompok Brahma yang tidak jauh dari sana. Kebenciannya berubah. Dia menyalahkan kelompok Brahma karena membawa mereka ke sini dan membawa mereka ke kematian. Ini semua salahmu. Mata Tidali tampak gila. Dia melompat dengan keras dan bergegas menuju grup Brahma. Semua orang di grup Brahma tercengang. Mereka begitu terkejut dengan penampilan ajaib Chu Chen hingga mereka tidak dapat sadar kembali. Tidali malah berbalik dan mengarahkan pisau daging ke arah mereka. Apa hubungannya ini dengan kita? Jelaslah Anda ingin mengambil rute dari sini dan memasuki China. Namun sudah terlambat untuk dijelaskan. Meskipun Tidali bukan tandingan Liu Ruyan, bagaimanapun juga, dia adalah ahli alam transformasi ilahi yang kuat. Dia menyerbu ke perkemahan kelompok Brahma seolah-olah berada di ruang kosong. Liu Ruyan ingin mengejar Tidali, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melukai anggota kelompok Brahma secara tidak sengaja. Jadi dia menonton dari pinggir lapangan, menyaksikan anggota kelompok Brahma dirobohkan oleh Tidali satu persatu, bahkan termasuk Achardo dan Jenderal Salaman, yang juga dibunuh oleh Tidali. Baru setelah itu Liu Ruyan merasa tenang untuk mengambil tindakan dan mencegat Tidali. Kalian para dewa semu yang jahat, kalian memperlakukan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang tidak berharga, dan kalian membantai anggota kelompok Brahma di depan umum. Hari ini, aku akan membunuh kalian untuk membalaskan dendam anggota kelompok Brahma yang tidak bersalah. Chu Chen terkejut, perkataan saudari Liu terlalu mutlak. Tidali sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa dirinya sedang digunakan sebagai pisau dalam kemarahannya. Ia langsung berteriak dan ingin melawan secara brutal serta melakukan tindakan-tindakan bunuh diri dan saling menghancurkan untuk memperjuangkan cara agar bisa bertahan hidup. Sayangnya, semuanya sia-sia. Liu Ruyan memiliki banyak pengalaman tempur dan dengan cepat menemukan kelemahan Tidali dan menyerangnya dengan kuat. Dewa terakhir dari 10 dewa jatuh ke dalam genangan darah. Semua dewa tumbang, tanpa kecuali. Bab 968 peringkat kekuatan tempur prajurit baru. Di depan perbatasan Gunung Qiangla, mayat-mayat yang tergeletak di mana-mana segera tertutup pasir. Para dewa dari 10 negara, anggota kelompok Brahma, dimakamkan di sini. Bagi 10 negara, ini adalah berita buruk. Pedang mabuk milik Chu Chen benar-benar menghancurkan era indah para dewa yang mereka bayangkan jauh di dalam hati mereka. Membuat mereka kembali menghadapi kehidupan yang berdarah dan menyedihkan. Bagi kelompok Brahma, ini merupakan pukulan yang lebih berat. Jenderal Salaman, pemimpin tertinggi kelompok Brahma, dibantai dalam sekejap mata. Untungnya,
Dewi Liu dari Biro Operasi Khusus membalaskan dendam grup Brahma mereka. Membosankan, Chu Chen bersendawa. Dengan jatuhnya para dewa, ia pun sadar. Meskipun dia menghadapi 17 dewa dalam pertempuran ini, tekanan yang diberikan kepada Chu Chen oleh para dewa dari 10 negara terlalu kecil. Sekalipun ke-13 dewa akhirnya menyatukan kekuatan, mereka tidak dapat mengeluarkan banyak kekuatan. Lagi pula, ini hanyalah tim yang mereka bentuk sementara. Baik kohesi maupun pemahaman diam-diamnya terlalu buruk. Terlebih lagi, para dewa yang disebut ini berada di alam transformasi ilahi yang baru saja terbangun belum lama ini. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Chu Chen yang berada di puncak alam transformasi ilahi? Melihat Chu Chen berjalan kembali, banyak prajurit di garis perbatasan tiba-tiba berdiri tegak, kepala mereka terangkat tinggi dan mata mereka menyala-nyala. Dewa Perang Nasional, inilah pahlawan besar Chu dari Tiongkok, Chu Jianxian. Pada tahun 2000, lasan yang perkasa diperlihatkan. Pahlawan Chu, Bai Xiaoyun dan yang lainnya menatap Chu Chen dengan penuh semangat. Sebelum pertempuran ini, semua orang khawatir tentang Chu Chen, tetapi siapa yang mengira bahwa Chu Chen akan mengalahkan para dewa dari 10 negara dengan mudah? Ini hanyalah pembantaian sepihak. Pahlawan Chu, dewa abadi. Ini bukan sekedar seruan para prajurit di depan perbatasan Gunung Qiangla, tetapi suara rakyat di seluruh internet. Sekelompok dewa palsu yang dibungkus oleh orang-orang dengan motif tersembunyi kini telah mengungkapkan warna asli mereka di hadapan pahlawan Chu. Australia dan 10 negara lainnya akan membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan. Siapa yang mempromosikan zaman para dewa? Saya telah menangis setiap hari di depan makam leluhur saya selama 2 hari terakhir, berharap untuk menggerakkan leluhur saya dan memberi saya kekuatan. Kakak, kamu benar-benar tenang. Aku menggali kuburan leluhur kita dalam semalam. Seluruh jaringan meledak. Hati kerabat dan teman Chu Chen yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Sebuah kamp militer di Beijing, Song Qiu tampak gembira dan gembira. Kakak ipar benar-benar hebat. Tekankan maksudnya, saudara ipar, yang lain memanggilnya pahlawan Chu atau Chu Jianxian abadi. Banyak orang di sekitar memandang Song Qiu dengan mata iri. Meskipun hubunganmu dengan Tuan Chu tidak begitu baik, bagaimanapun juga, kalian masih memiliki hubungan sebagai saudara ipar, yang memang patut diirikan. Mengapa pahlawan Chu tidak menyukai kakak perempuanku? Adik perempuanku saja yang menyukainya. Paling buruk, jika pahlawan Chu menyukaiku. Hah, tak tahu malu. Song Qiu tidak yakin. Siapa bilang hubunganku dengan kakak iparku tidak baik? Dia dan aku sedekat saudara. Kamu sudah lama berada di ibu kota, tetapi dia tidak datang menemuimu. Seseorang langsung berkata, ini menunjukkan kalau kakak iparmu memang tidak punya banyak wibawa. Song Qiu membuka mulutnya. Kalimat ini benar-benar membuatnya tidak dapat membantah. Mungkin, saudara iparku tidak tahu bahwa dia telah datang ke ibu kota. Song Qiu mendengus dan mengabaikan orang-orang di seberangnya. Mereka semua adalah rekrutan elit yang dipilih dari seluruh negeri, dan mereka adalah yang terbaik di kamp rekrutmen masing-masing.
Sekarang setelah mereka berkumpul bersama, tentu saja tidak ada yang bersedia tunduk kepada yang lain. Abaikan saja orang itu Li Ruozi. Seorang pemuda berwajah bersih di samping Song Qiyu menarik Song Qiyu dan berbisik. Orang itu berasal dari keluarga seni bela diri kuno. Ku dengar setelah energi spiritualnya pulih, asap keluar dari makam leluhur keluarga itu, dan banyak seni bela diri kuno muncul begitu saja. Salah satunya diberikan kepada Li Ruozi, yang membuat kekuatan Li Ruozi melambung dalam waktu singkat. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menempati posisi pertama dalam peringkat kekuatan tempur batalion rekrutmen elit kita. Song Qiyu mengepalkan tinjunya. Daftar peringkat kekuatan tempur adalah daftar yang berasal dari berbagai Audio data milik rekrutan Sober baru dan Channel. prajurit elit. Song Qiyu telah menduduki peringkat pertama dalam peringkat kekuatan tempur selama 2 minggu berturut-turut. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, kekuatan orang-orang yang berada di belakangnya tiba-tiba melonjak, dan Song Qiyu pun berada di bawah kakinya. Minggu ini, Song Qiyu hanya menduduki peringkat ke-6. Pemuda di sebelah Song Qiyu berasal dari kam rekrutmen baru di selatan bersama Song Qiyu, Wu Qiantu. Wu Qiantu menempati peringkat ke-11 dalam daftar kekuatan tempur batalion rekrutmen elit. Ini adalah yang ke-11 selama 6 minggu berturut-turut. Song Qiyu mengangguk, berdiri dan berjalan keluar dari tempat latihan. Di belakangnya, sekelompok orang bergegas mendekat. Beri jalan, suara Li Ruozi terdengar. Kakak ipar Song, apakah kamu ingin pergi ke tempat latihan untuk berlatih? Ekspresi Song Qiyu menjadi gelap. Sekelompok orang di belakang Li Ruozi mulai tertawa. Mereka semua mendengar bahwa Song Qiyu adalah saudara ipar Chu Chen, tetapi itu hanya kabar angin dan tidak ada seorang pun yang mengonfirmasinya. Terlebih lagi, Chu Chen sudah lama tidak berada di sini, dan kekuatan Song Qiyu sudah dilampaui oleh semua orang di sini. Dia sama sekali tidak terlihat seperti saudara ipar Tuan Chu. Hanya teman-teman yang datang dari selatan bersama Song Qiyu yang percaya padanya. Batalion elit rekrutan baru ini terbagi menjadi 2 kubu yang berseberangan, dan terjadi banyak konflik setiap hari. Selama tidak ada pelanggaran prinsip, para instruktur akan menutup mata dalam banyak kasus. Lagi pula, ketika sekelompok anak muda yang penuh semangat berkumpul, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melampiaskan emosinya sesekali. Kemajuan hanya ada bila ada persaingan. Jika kamu ingin berlatih, silakan berlatih. Kita akan kembali ke asrama. Wu Qiantu menarik lengan Song Qiyu. Seseorang di sebelah Li Ruozi tertawa. Wu Qiantu, apakah kamu sudah benar-benar menyerah berjuang? Kamu selalu berada di peringkat ke-11 dalam peringkat kekuatan tempur setiap minggu. Jika itu aku juga akan lelah. Orang yang setuju adalah Tai Zenggang, yang menempati peringkat ke-5 dalam peringkat kekuatan tempur dan baru saja melampaui Song Qiyu minggu lalu. Wu Qiantu mengabaikan Tai Zenggang dan menarik Song Qiyu, ayo pergi. Akan tetapi, mereka baru berjalan 2 langkah ketika dihentikan. Song Qiyu mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Tidak apa-apa. Tai Zenggang berkata sambil tersenyum. Instruktur mengatakan bahwa hari ini adalah hari kegiatan bebas. Tetapi saudara Li merasa bahwa sebagai pemimpin batalion rekrutmen elit,
Ia harus memberikan contoh yang baik. Saya harap kalian semua akan bekerja sama. Sekarang mari kita pergi ke tempat latihan dan berlatih bersama. Pada saat ini, beberapa orang datang dan berdiri di belakang Song Kyu. Song Kyu tidak terisolasi dan tidak berdaya di kamp elit rekrutan baru ini. Tetapi kekuatan keseluruhan mereka telah ditekan oleh Li Ruozi dan yang lainnya. Song Kyu mengabaikannya dan berjalan langsung keluar. Tai Zenggang mencoba menghentikan Song Kyu, namun Song Kyu tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan memukul Tai Zenggang sambil mengumpat. Keributan pun terjadi. Chu Chen sudah menaiki penerbangan pulang. Dengan hancurnya para dewa 10 negara, perjalanan penaklukan global tahun 2000 benar-benar berakhir. Selanjutnya, sekembalinya dia ke ibu kota, dia bisa hidup bahagia tanpa harus masuk kerja setiap hari dan tetap mendapat gaji setiap bulan. Chu Chen merasa bahagia hanya dengan memikirkannya. Akan lebih menyenangkan lagi jika dia bisa mempekerjakan seorang sekretaris cantik di kantornya. Bersambung.